Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dan dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh hal yang bermanfaat buat kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa menerima kebenaran dan mengamalkannya. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kenikmatan ilmu dan iman. Karena hanya dengan ilmu dan imannya orang akan bahagia, akan tenang, akan nyaman dalam menghadapi kehidupan yang isinya adalah ujian menuju ujian, ujian menuju ujian, ujian menuju ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dengan segala duka dan sukanya, dengan seluruh aral dan rintangannya. Semuanya itu untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh keluarga beliau, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan masih bersama salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, kitab yang terbukti dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan yang sangat besar dan signifikan di dalam kehidupan muslim mulai dari buku ini dilahirkan sampai hari ini. Ini buku yang hendaknya berada di rak-rak buku kita di rumah, dan bukan hanya penghuni tetap rak kita, tapi kita baca, kita buka, dan kita berusaha amalkan. Dan masih bersama bab yakin dan tawakal, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis terakhir dari bab yakin dan tawakal. Hadis terakhir dari bab yakin dan tawakal, yaitu hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik, hadis yang penting, hadis yang hendaknya kita renungkan bersama-sama. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala an, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua saudara kandung di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan dua saudara kandung itu? Mari kita simak keterangannya. Kata Anas, wa kana ahaduhuma ya'tin Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari keduanya itu senantiasa mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. duduk di majelis Nabi SAW.
lalu mulazamah dengan Nabi SAW, senantiasa menyertai Nabi SAW, belajar dengan Nabi kita SAW. Jadi salah satunya ini rutin banget datang ke Nabi SAW. Ada Nabi dikejar, duduk di majelisnya, didampingi, bertanya, berkhidmat, dan lain sebagainya. Hadirin Allah muliakan, adapun yang kedua, ia sibuk bekerja. Hadirin Allah muliakan. Jadi ada perbedaan aktivitas di antara mereka berdua. Yang satu sibuk belajar, yang satu sibuk bekerja. Belajar, bekerja. Satu belajar, yang kedua bekerja. Satu belajar, yang kedua bekerja. Satu belajar, yang kedua bekerja. Akhirnya fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bekerja ini jamaah akhirnya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perihal saudaranya yang menghabiskan waktunya belajar dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Menghabiskan waktunya untuk belajar dengan Nabi SAW. Jadi si saudara ini kayaknya ada ganjalan. Kenapa cuma saya doang kerja nih? Saudara saya, kakak atau adik saya kerjanya belajar terus. Akhirnya lapor ke Nabi SAW. Karena saudaranya nggak kerja. Lalu apa jawab Nabi SAW? Mari kita lihat hadisnya. La'allaka turzaqu bihi. La'allaka. Kata Nabi kita SAW, barangkali, tapi ini penekanan ya. La'allaka itu litaraji, harapan yang sangat besar. Jadi ini arahnya nih, saya berharap gitu, la'allaka, saya berharap engkau diberikan rizki oleh Allah itu karena saudaramu itu. Jadi la'alla itu bukan barangkali 50-50 atau barangkali yang kosong akan data. Misalnya barangkali dia nggak masuk karena kita nggak tahu perihal dia. Barangkali dia lagi sakit, tapi tahu emang Anda? Enggak. Ya barangkali aja, bukan. Tapi la'allaka itu ditaraji, harapan. Pada dasarnya maknanya harapan. Jadi Nabi berharap dan Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanan. Oh, engkau tuh diberikan rezeki karena saudaramu. Ini ada pengaruhnya. Karena saudaramu. Karena saudaramu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian, marilah kita bersama hadis ini. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, adalah pentingnya bertanya kepada ahli ilmu atau orang yang memiliki ilmu ketika kita punya ganjalan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa nggak nyaman dengan saudara kita atau orang yang hidup bareng kita, mungkin suami dengan istrinya, istri perihal suaminya, orang tua perihal anak-anak, anak-anak
perihal orang tua, hadirin yang Allah muliakan, ketika kita punya ganjalan terus atau ada yang janggal atau ketidaknyamanan, maka jangan dipendam, apalagi diterawang sendiri, pakai pola sendiri, pakai logika sendiri, tapi nggak berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami sendiri, jangan, tanya dan mohon bimbingan, kalau nggak ngerti tanya dan mohon bimbingan. Lihat sosok yang bekerja ini, dan ketika dia nggak nyaman dengan kondisi saudaranya yang nggak kerja karena fokus belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau nggak pendam sendiri, tapi beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah metode yang tepat, inilah sikap yang bijak. Kalau kita nggak tahu, tanya, jangan membuat kita menyimpulkan, akhirnya lahirlah asumsi demi asumsi, nanti larinya ke suudzon, akhirnya salah paham, lalu nanti terjadi konflik horizontal gitu loh, kakak adik berantem, suami istri berantem, ayah ibu dan anak berantem. Bukan demikian, tanya. Dan inilah konsep Islam, jamaah. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7, Allah berfirman, bertanyalah kepada ahli ilmu. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Tanya ke yang punya ilmu kalau kalian nggak tahu. Jangan dipendam sendiri. Nanti syaitannya bermain. Makanya yang kerja ini nanya kepada Nabi SAW. Ya Rasul, gimana nih saudara saya? Nggak kerja dia, nggak bantuin saya. Sibuk belajar sama ngejar engkau gitu. Ya, pelajaran penting jemaah sekalian, bertanya. Dan itulah metode mereka, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka nggak tahu, ada masalah, ada ganjelan, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan jadikan pola, ya. Dijadikan pola. Bertanya itu penting. Hadirin yang semoga Allah muliakan, jadi itu poin pertamanya, bertanya. Dan banyak terjadi hal-hal fatal ketika orang nggak bertanya. Dan kasus-kasus fatal itu udah terjadi dari zaman Nabi SAW, bukan zaman kita aja. Bahkan nyawa melayang karena sebagian pihak sok tahu, menyimpulkan sendiri dan nggak bertanya. Sok tahu, menyimpulkan sendiri dan tidak bertanya. Itu fatal, hadirin. Di zaman Nabi kan ada kasus, ada seseorang yang kepalanya luka parah. Pada saat itu orang ini berada dalam perjalanan, lalu mereka bermalam. Begitu istirahat, orang yang kepalanya luka parah ini mimpi basah. Lalu terbangunlah di pagi hari untuk sholat subuh. Bingung gimana nih gitu loh, apakah harus mandi, tapi kepalanya luka parah dan nggak boleh kena air tuh luka. Tanyalah, bicara sama teman-temannya, gimana, boleh nggak saya tayamum, boleh nggak saya tayamum untuk menggantikan mandi, bukan wudhu nih, menggantikan mandi. Kata teman-temannya nggak boleh, kan ada air, kamu harus mandi. Akhirnya mandilah orang ini. Habis mandi mati, subhanallah, karena lukanya nggak boleh kena air, dipaksain.
Mati. Sampailah berita ini ke telinga Nabi SAW. Lalu apa jawab Nabi SAW? Beliau dengan tegas mengatakan, qatalahumullah, ala sa'alu, illam ta'lamu, ala inna shifa'al is su'al. Mereka telah membunuh saudaranya. Mereka telah membunuh saudara mereka karena fatwa mereka tersebut. Karena saran mereka yang tanpa ilmu itu. Karena fatwa tanpa ilmu. Karena yang benar itu orang tayamum sebagai pengganti mandi. Boleh, itu rukhsah. Kata mereka nggak boleh. Harus tayamum karena ada air. Padahal yang benar boleh. Karena tayamum bukan hanya untuk wudhu, tapi juga untuk mandi janabah. Ketika tidak ada air, atau ada air tapi tidak bisa digunakan, atau tidak boleh digunakan karena kondisi, sama mereka suruh mandi. Habis mandi meninggal nih orang. Itu kata Nabi. Qatalu, itu pembunuhan kata Nabi. Pembunuhan bukan dengan pedang, bukan dengan pisau, bukan dengan AK-47, tapi pembunuhan dengan fatwa atau saran tanpa ilmu. Subhanallah. Dan bahasa Nabi dalam qatalu, mereka telah membunuh saudara mereka. Qatalahumullah, Allah akan balas tindakan mereka tersebut. Allah akan balas tindakan mereka. Ini nggak benar kayak gini. Lalu kata Nabi SAW menyatakan, ala sa'alu illam ta'lamu, ala sa'alu illam ta'lamu. Kenapa mereka nggak nanya kalau mereka nggak tahu? Kenapa mereka nggak bertanya kalau mereka tidak ngerti dalilnya, nggak pernah baca masalah ini, nggak pernah belajar masalah ini? Tanya dong, jangan sok berfatwa ini boleh, ini nggak boleh. Tanya. Fatwa itu fatal. Oh, tapi kan saya bukan lembaga fatwa, Ustaz. Saya cuma kasih tahu aja. Hadirin, sudah baca belum definisi fatwa dalam ilmu usul fikih? Fatwa dalam ilmu usul fikih adalah memberitahukan hukum Allah kepada seseorang atau kepada penanya. Itu fatwa. Walaupun kita bukan berasal dari lembaga fatwa atau bukan MUI dan seterusnya, kita sampaikan hukum Allah kepada saudara kita, teman kita, atau orang yang bertanya kepada kita, itu fatwa. Ala sa'alu illam ta'lamu. Kenapa mereka nggak bertanya? Kalau mereka nggak tahu, tanya dong. Jangan ngejawab. Ala inna shifa'al 'iyis su'al. Ketahuilah, obat dari kebodohan bertanya. Obat dari kebodohan salah satunya adalah bertanya. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Dan kasus tuh banyak, jamaah. Jangan simpulkan sendiri. Jangan simpulkan sendiri. Bertanya. Ada beberapa kasus kalau saya alami sendiri tuh, contoh masa pernikahan. Ada beberapa kasus itu disimpulkan sendiri sama salah satu pasangan bahwa pernikahan mereka sudah berakhir. Karena mereka simpulkan sendiri pernikahan mereka sudah berakhir, udah mereka pisah dan masing-masing berniat mencari bahtera baru. Udah mau move on, mau buka lembaran baru, mau menikah lagi. Ketika bicara terus diterangkan kasusnya, itu mah belum berakhir, itu masih sah. Tapi karena nggak mereka nyimpulkan sendiri, dipikir mereka udah berakhir. Jadi bayangkan kalau mereka jalan terus masing-masing, atau khususnya istrinya ya, menikah, padahal pernikahan sebelumnya tuh masih sah. Berarti kan zina berikutnya. Dan masih banyak kasus dalam masalah ini.
Maka ini perlu kehati-hatian. Kalau kita nggak tahu, tanya. Kita nggak tahu, bertanya. Kita tidak tahu, bertanya. Dan kita kejar. Sebagaimana kalau kita punya kendala dalam masalah dunia, kita kejar ahlinya sehingga dapat jawaban, dapat keterangan. Bahkan banyak orang untuk mendapatkan kejelasan atau diagnosa tentang penyakit tubuhnya itu rela ke Singapura, rela ke Malaysia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Australia, ada yang ke Jerman, ada yang ke Rochester, dan seterusnya. Loh, kalau misalnya masalah kehidupan, masalah akhirat, kenapa kita nggak kejar? Bukankah itu lebih penting? Kalau masalah tentang status kita di alam kubur misalnya, masa depan kita di alam kubur, masa depan kita pada hari kiamat, kenapa kita nggak kejar? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya adalah hadis ini dijelaskan para ulama memiliki pesan bahwa pentingnya kita bekerja. Pentingnya kita bekerja, khususnya bagi laki-laki ya. Adapun istri kita tahu atau wanita pada dasar hukum asalnya dinafkahi. Jika dia istri dinafkahi oleh suaminya, kalau dia belum menikah dia dinafkahi oleh ayahnya. Hadirin yang Allah muliakan, ini penting. Nabi SAW bersabda dalam hadits Imam Bukhari, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmati hatabin ala dhahrihi. Apabila seorang dari kalian membawa atau mengambil talinya lalu dia gunakan untuk kayu bakar, terus diikat, terus ditaruh ke punggungnya, lalu dia bawa dan dia jual, fayakufallahu biha wajaha, sehingga dengan itu dia menjaga wajahnya, mukanya dari manusia. Maksud menjaga sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga wajahnya dari manusia dengan cara ini. Maksudnya sehingga nggak jadi beban, nggak minta-minta dan seterusnya. Dia bawa sendiri kayu bakar, dia jual. Amalan sederhana. Berapa sih jual kayu bakar yang ditaruh di pundak tuh jamaah? Tapi kata Nabi SAW, khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu aw mana'uh. Itu lebih baik daripada dia minta sama manusia, baik dikasih atau nggak dikasih, baik dikasih atau tidak dikasih. Jadi udah nggak ada kerjaan, udah cari, ambil kayu bakar, jual. Pergi ke hutan atau apa, ambil kayu bakar, jual. Walaupun kerjanya biasa banget, walaupun kerjanya nggak bergengsi. Ini kan nggak bergengsi dalam tanda kutip, di mata manusia kan nggak bergengsi, ngambil kayu bakar, taruh punggung, jual. Tapi itu lebih baik daripada kita jadi beban orang, daripada kita minta-minta sama orang. Gitu. Dan ini sekali lagi bagian dari tawakal. Kan kita udah jelaskan tawakal itu tidak bisa dipisahkan dengan berikhtiar, berusaha. Jadi jangan alasnya tawakal ngarepin orang. Aku nggak ngarepin orang, Pak Ustadz. Aku tuh berharapnya sama Allah, bergantung sama Allah. Aku berharap Allah itu memberi rizkiku melalui orang yang ngasih sama aku. Ya sama aja gitu loh. Itu mah minta dikasih sama orang. Jangan. Kita berharap sama Allah. Ar-rizq minallah. Wa fis sama'i rizqukum. Kita sudah bahas ayatnya. Dan di atas langit lah rizki kalian. Terus kita berusaha. Walaupun pekerjaannya sederhana. Dan kita dikasih cuma sedikit, jual kayu bakar berapa sih? Tapi Allah kasih keberkahan nanti.
Allah kasih keberkahan, insya Allah cukup. Kan Allah yang ciptakan kita, Allah ciptakan istri kita, Allah ciptakan anak-anak kita, Allah yang kasih rezeki buat mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kita yang kasih rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Yang kasih rezeki anak-anak kita bukan di tangan kita, hadirin. Kalau di tangan kita, kalau orang tuanya meninggal, tuh anak-anak mati kelaparan. Padahal kenyataannya apa? Betapa banyak anak yatim atau anak yatim piatu jadi orang sukses. Betapa banyak anak yang lahir dari seorang ibu yang miskin dan fakir hidup dengan banyak rizki. Kasus banyak nggak? Banyak kan kasus ibunya miskin, fakir. Akhirnya dia buang anaknya, atau dia tinggal di rumah sakit, kabur dia. Anaknya diasuh sama pasangan yang kaya raya. Dan ini bukan sinetron, kasusnya banyak banget di Jakarta. Jadi istrinya, orang tuanya rezekinya sedikit banget, anaknya rezekinya dalam segi materi ya, banyak yang minta ampun. Dan bukan hanya segi materi, ini pasangan bukan hanya kaya, soleh dan soleha, terus anaknya ini dididik dengan benar, diasuh dengan benar, segala macam, komplit, dunia akhirat dapat. Dan orang tuanya di detik yang sama masih kesusahan, masih susah makan, masih penyakitan karena pola makan dan lingkungan yang sangat-sangat buruk, anaknya hidup santai di waktu yang sama. Kasus banyak. Dan nggak perlu nunggu lulus dari kuliah lalu kerja dan seterusnya, enggak, di waktu yang sama. Anaknya balita, orang tuanya masih muda, masih sehat. Jatah rizki materinya beda. Jatah rizki materinya beda. Jadi nggak usah terlalu ribetkan hal itu. Rizki kita di tangan Allah, rizki istri kita di tangan Allah, rizki anak-anak kita di tangan Allah. Kita tugasnya berusaha, bukan ngatur rizki mereka. Berusaha, nanti Allah yang kasih. Nanti Allah yang kasih. Ini yang perlu kita catat baik-baik. Jadi bekerja dengan sekedarnya ala kadarnya itu lebih baik daripada minta-minta. Dan ini menjaga izah dan menjaga muka. Makanya bahasa Nabi SAW, fayakufallahu biha wajahah. Allah jaga wajah dan mukanya itu dari manusia. Nanti menjaga. Makanya kan bahasa kita apa? Duh, gue nggak enak deh minta-minta lagi deh. Muka gue mau taruh di mana? Itu muka gue mau taruh di mana itu diksi dari agama kita. Muka kita mau taruh di mana nih? Minta sana, minta sini. Mendingan kita itu jualan kayu bakar. Allah Ta'ala misal. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian. Pelajaran yang berikutnya, kalau itu dari sisi saudara yang bekerja, kita lihat dari sisi saudara kandungnya yang belajar. Hadits ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Kenapa kita ambil faedah ini juga? Karena Nabi nggak menyalahkan. Nabi nggak menyalahkan saudaranya yang belajar dengan beliau. Ini menunjukkan ada keutamaan. Dan keutamaan menuntut ilmu agama banyaknya minta ampun, hadirin. Nggak mungkin kita sebutkan satu demi satu. Dan kalau ingin mempelajari secara dalam, komprehensif, ada banyak buku para ulama. Kita bisa lihat Jami' Bainal Ilmi wa Fadli, karya Ibn Abdul Bar,
atau Muqaddimah Majmu' karya Imam Nawawi, atau Tibyan karya Imam Nawawi tentang Al-Quran, atau salah satu yang terkomplit Miftah dari Sa'adah jilid 1 karya Al-Imam Ibnul Qayyim, dan banyak buku para ulama lainnya. Dan kita nukilkan keterangan sebagian para ulama seperti yang dikatakan Abdul bin Abbas. Kata Abdul bin Abbas, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Murajaah atau belajar bareng. Jadi kita belajar bareng, misalnya sama teman, kita belajar, kita ulang pelajaran, atau sama suami istri. Di sebagian malam itu lebih aku sukai daripada Qiyamul Lail, kata Abdullah bin Abbas. Daripada Qiyamul Lail. Jadi belajar, mengisi waktu malam dengan belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, itu lebih aku sukai daripada Qiyamul Lail. Kenapa demikian? Karena dijelaskan para ulama, manfaatnya jauh lebih besar. Kalau Qiyamul Lail untuk kita pribadi, kalau belajar untuk kita pribadi dan untuk orang lain. Karena nanti kita akan ajarkan, kita akan dakwahkan, kita akan sampaikan. Dan juga membuat kita mendapatkan berbagai macam keutamaan. Abdullah bin Mas'ud bahkan secara lebih tajam mengatakan, ad-dirasatu sholatun. Belajar itu seperti sholat. Nah itu. Belajar itu seperti sholat. Itu meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kekhusyuan. Berbagai macam pahala sudah menanti. Itu belajar. Belajar itu kayak sholat. Ad-dirasatu sholatun. Jadi kalau kita belajar sepanjang malam gitu ya, sebagaimana dilakukan sebagian ulama kita, seperti Al-Imam Syafi'i dalam beberapa riwayat, Imam Syafi'i pernah belajar dari sepanjang malam belajar, karena mereka yakin belajar itu salah satu bentuk sholat. Keutamanya kayak apa? Keutamaan sholat. Kalau kita ikhlas karena Allah, kalau kita masukkan ke dalam hati kita. Tapi kalau hanya kita menggunakan otak kita, jago-jagoan, ya enggak lah. Tapi kalau kita resapi, baca, renungkan, baca, resapi, baca, evaluasi diri, renungkan itu firman-firman Allah, hadis dari Nabi SAW. Oh, itu luar biasa. Makanya kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Ketika kita mempelajari Al-Quran dan hadis, pasti kita akan disebutkan nama Allah. Kita akan bertemu dengan nama Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Itu akan menggetarkan hati. Makanya Abdul bin Mas'ud mengatakan, ad-dirasatu sholat. Belajar itu sholat. Abu Hurairah, perawi hadis terbanyak di dunia di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la an ajlisa sa'atan aku duduk sesaat saja dalam rangka memahami agamaku, mempelajari agamaku, ahabbu ilayya min an uhyiya lailatan ila sabah. Itu lebih aku sukai daripada aku qiyamul lail, aku salat sepanjang malam sampai subuh. Sepanjang malam sampai subuh. Aku duduk sesaat saja, 1 jam, sesaat saja, untuk meresapi, merenungkan agamaku, imanku. Itu lebih aku sukai daripada aku qiyamul lail sepanjang malam. Itu Abu Hurairah. Hasan al-Basri hadirin, beliau mengatakan, al-alim khair minaz zahid fi dunya al-mujtahidi fil ibadah. Orang alim itu, ulama, itu lebih baik daripada
orang yang bukan ulama tapi zuhud terhadap dunia dan semangat dalam beribadah. Orang alim yang mengamalkan ilmunya tentu saja itu lebih baik daripada orang yang bukan ulama tapi zuhud dan semangat ibadah. Itu hadirin. Dan banyak sekali ucapan para ulama kita. Dan ingat, mereka bukan meremehkan tentang qiyamul lail, tidak sama sekali. Tapi kita tahu ibadah itu bertingkat-tingkat. Dan mereka sedang mengkomparasikan dua ibadah tanpa meremehkan salah satu dari dua ibadah tersebut. Tapi menjelaskan pandangan mereka karena mereka tahu tentang keutamaan menuntut ilmu. Itu jamaah sekalian. Makanya dua saudara ini sama-sama mengerjakan aktivitas yang bagus. Pelajaran berikutnya jamaah sekalian, pelajaran berikutnya, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menuntut ilmu itu mempengaruhi rizki atau keberkahan rizki seseorang. Menuntut ilmu itu mempengaruhi atau berdampak positif ke rizki atau keberkahan rizki seseorang. Baik kita yang belajar atau kita yang mensupport saudara kita yang sedang belajar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la'allaka turzaku bihi. Saya berharap engkau tuh selama ini diberi rizki oleh Allah karena engkau mensupport saudaramu. Karena saudaramu totalitas dalam belajar, engkau support, Allah bukakan pintu rizki dari arah yang lain. Jadi hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah meremehkan thalabul ilm, menuntut ilmu agama dalam hal kaitannya dengan rizki kita. Makanya hadirin sekalian, kalau kita tahu ada penuntut ilmu atau orang yang mendedikasikan waktunya, energinya, tenaganya untuk ilmu, support hadirin, support. Walaupun mereka nggak minta, jangan nunggu mereka minta. Apalagi orang-orang yang menuntut ilmu yang sejati, ya nggak akan mereka minta untuk diri mereka. Kan mereka belajar, jangan pernah minta sama orang. Kita yang punya kepekaan, dan bukan untuk mereka, untuk kita. Mau nggak rezeki kita diberkahi? Nabi SAW mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Ini Nabi mengatakan, saya berharap engkau tuh dapat rezeki selama ini, itu gara-gara disebabkan saudaramu itu. Jadi jangan komplain tentang dia. Justru harus didukung, harus bersyukur. Makanya kata Asy-Syaikh Mubarakfuri, arju annaka marzukun bi barakatihi. Aku berharap engkau tuh diberikan rezeki oleh Allah karena keberkahan yang dia lakukan. Keberkahan amalan yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu berkah. Menuntut ilmu itu berkah. Menuntut ilmu itu berkah. Mendedikasikan waktu untuk ilmu itu berkah. Memperjuangkan ilmu itu berkah. Mendakwakan ilmu itu berkah. Menyebarkan ilmu itu berkah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, dukung mereka. Dukung dengan harta kita, dukung dengan energi kita, dukung dengan skill kita, dukung dengan expertise kita, keahlian kita. Kalau kita ingin dapat keberkahan dalam harta kita, dukung.
Dan dukungan kita untuk kebutuhan kita. Jadi kalau dukung itu jangan merasa punya jasa, jangan banyak merasa punya, loh, yang butuh keberkahan itu kita, bukan mereka, dalam tanda kutip ya. Artinya mereka tuh sudah berada di bidang yang penuh keberkahan. Kita yang ingin ikutan. Jadi jangan dibalik. Oh, mereka tuh saya dukung tuh. Loh, kalau Allah nggak kasih taufik untuk masuk, mereka insya Allah dapat dari tempat lain. Emangnya pintu rezeki Allah cuma satu, cuma Anda aja. Anda juga bukan orang kaya juga. Kalaupun kaya, bukan orang paling kaya di negeri ini dan seterusnya. Jadi jangan merasa tinggi. Kita yang butuh. Kita yang dukung. Dukung penuntut ilmu. Dukung orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu. Mendedikasikan waktu, kecerdasan, dan energinya untuk ilmu. Ini Nabi SAW yang bersabda, Nabi yang nggak pernah SAW yang nggak pernah bicara, atau yang kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4 yang sering kita sampaikan. Dan sosok yang bicara dengan wahyu ini mengatakan la'allaka turzaku bihi. Saya berharap engkau itu dapat rizki sebab ini nih. Sebab saudaramu yang fokus terhadap ilmu. Dan hadirin yang Allah muliakan, perlu kita camkan, dijelaskan para ulama, di antara Syekh Khalid Musli dan lain sebagainya, bahwa saudaranya ini yang belajar itu bukan males bekerja, tidak, bukan kesana maksudnya, tapi ada pihak-pihak yang tidak bekerja karena waktu mereka habis untuk hal yang maslahatnya besar, bukan maslahat pribadi, maslahatnya untuk umat, maslahatnya untuk lingkungan. Salah satunya ini. Kita lihat saudara-saudara kita, adik-adik kita yang di pondok misalnya, yang menuntut ilmu sampai pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, dan ke negara-negara. Harus ada orang-orang yang mendedikasikan waktunya untuk ke sana. Dan konsekuensinya, mereka nggak bisa bekerja. Karena kalau nggak, waktu habis. Apalagi kondisi sekarang. Waktu habis. Tenaga terbagi, energi terpecah. Dan kehidupan tidak sesederhana dulu, ya kan? Kehidupan hari ini tidak sesederhana dulu. Dulu aja ada sosok yang seperti ini, saudaranya ini, fokus kejar Nabi SAW. Bukan karena malas kerja, bukan karena ngandelin orang lain, bukan. Tapi untuk maslahat yang jauh lebih besar, untuk kepentingan umat, mereka diminta untuk fokus mendedikasikan waktu mereka, energi mereka, kecerdasan mereka untuk ilmu dan dakwah misalnya, untuk ilmu dan mendidik ke depannya. Karena kalau mereka harus nyambi dan seterusnya, akhirnya mereka nggak maksimal. Mereka mau, mereka siap, tapi hasilnya tidak akan semaksimal kalau mereka totalitas untuk belajar, atau totalitas di program, atau totalitas untuk baca, untuk
research, untuk penelitian, untuk safar, untuk mempelajari kehidupan, untuk mengamati lingkungan dan seterusnya. Maka pihak-pihak seperti itu jangan sampai konsentrasinya pecah untuk mencari sesuap nasi, untuk mikirin ini segala macam. Kita yang support mereka, atau yang lebih tepat, kita menjadi bagian dari perjalanan mereka menuntut ilmu. Itu bahasa yang lebih bijak. Jadi jangan merasa kita udah punya jasa nolong, enggak, kita jadi bagian dari mereka. Agar apa? Agar rizki kita diberkahi sama Allah, agar pintu rezeki kita dibuka terus sama Allah. Seperti ini, la'allaka turzaqu bihi, engkau itu semoga diberikan rezeki gara-gara saudaramu ini, saudaramu ini. Harusnya demikian. Dan kita kalau mau seperti, kita jadilah orang yang butuh. Mas, kenapa Anda nggak dukung beliau? Beliau itu kan ustadz antum. Habisan nggak minta. Orang-orang yang benar-benar nggak akan minta, tapi Anda yang rugi. Harusnya kan kita bilang, antum ada project apa? Ada penelitian apa? Ada nggarap apa sekarang? Izinkan saya jadi bagian dari perjuangan ilmu antum. Harusnya kan gitu. Karena la'allaka turzaqu bihi, engkau ini diberikan rizki disebabkan itu. Makanya ini salah satu lagi bentuk keutamaan ilmu. Ilmu itu ngundang rizki, jamaah. Magnetnya rizki itu ilmu. La'allaka turzaqu bihi. Jadi jangan pelit-pelit, jangan perhitungan-perhitungan, dan jangan merasa berjasa. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Saya tahu ada seseorang, sekarang masih hidup orangnya, yang berusaha selalu menjadi bagian dari ilmu dan penyebaran ilmu. Saya pernah tanya sama beliau, kenapa antum begitu semangat sekali? Apa sih yang antum rasakan? Beliau cuma jawab simpel. Kata beliau, Ustadz, seluruh masalah bisnis saya yang ruwet-ruwet itu Allah urai karena saya menjadi bagian dari ini. Gitu aja deh, saya nggak usah bicara banyak. Semua bisnis yang ruwet-ruwet, jelimet-jelimet, itu Allah urai satu demi satu. Saya aja nggak bisa, saya nggak duga kok bisa diurai, kok bisa lancar. Ternyata pertolongannya dari sini. Itu sebabnya karena saya menjadi bagian dari ini. Itu aja. Makanya saya nggak pernah ragu. Saya yakin banget tentang ini. Karena saya ngalamin sendiri. Itu dibuka sama Allah. Saya pikir udah deadlock, ternyata enggak. Ada lagi rezeki. Ada lagi bantuan. Itu benar. La'allaka turzaqu bihi. Begitu beliau bilang gitu, saya ingat hadis ini. La'allaka turzaqu bihi. Engkau, saya harap engkau tuh diberikan rezeki karena saudaramu ini, karena engkau support. Jadi bagian. Kan harus ada orang kayak Abu Hurairah, jamaah, yang dampingin Nabi kemana-mana. Akhirnya siapa yang diuntungkan? Kita semua. Abu Hurairah bisa meriwayatkan 5.000-an hadits Nabi SAW. Itu kalau beliau nyambi-nyambi segala macam, kan angkanya belum tentu sebanyak itu. Kenapa bisa kita menikmati 5.000-an hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah?
Karena beliau fokus, beliau total. Harus ada pihak-pihak yang demikian biar ilmu ini terjaga. Kita bersyukur ketika ketemu orang-orang seperti itu. Kita bersyukur ketemu pihak-pihak seperti itu. Kita aktif. Boleh nggak saya jadi bagian? Izinkan saya jadi bagian. Saya ingin jadi bagian. Gitu hadirin. Karena kita tahu ini keberkahan rezeki kita. Apalagi kalau ada di antara kita yang tahu banget, aduh kayaknya beberapa rezeki yang mungkin nggak berkah kali ya. Hari gini usahakan susah juga Pak Ustadz. Loh itu hadir tobat. Dan salah satu tobat kita aktif di sini, jadi bagian. Biar kita berhenti dari usaha-usaha demikian, lalu kita ganti dengan yang lebih berkah. Begitu jemaah. Itu hal yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, la'allaka turzaku bihi, ini benar banget. Aku berharap engkau dapat rizki dan rizkimu diberkahi melalui atau dengan engkau mensupport dan mendukung saudaramu yang fokus belajar dan belajar. Ingat, sosok-sosok atau pihak-pihak seperti dalam hadis ini bukan karena malas, karena Nabi nggak suka dengan orang malas. Nabi SAW tidak suka dengan orang yang berpangku tangan, yang ngandelin orang. Kan bukan konsep kita. Kalau saudaranya ini karena malas berusaha, pasti Nabi tegur. Tapi Nabi nggak tegur. Karena sekali lagi, perlu ada sebagian pihak yang fokus totalitas. Fokus dan totalitas. Agar ilmu ini bisa dinikmati oleh banyak orang dan bisa tersebar seluas-luasnya. Maka ketika kita nggak bisa seperti mereka, maka jadilah bagian dalam perjalanan ilmu mereka dan dalam perjuangan mereka. Jadilah bagian untuk diri kita, bukan untuk mereka. Untuk keberkahan harta kita, bukan untuk mereka. Dan untuk keberkahan rezeki kita, bukan untuk mereka. Insya Allah mereka, kalau nggak dapat dari, kalau Anda nggak menjadi bagian, Allah akan kasih dari pihak lain. Gak mungkin orang-orang kayak gitu nggak ditolong sama Allah. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah bantu. Maka ini kesempatan buat kita. Ini kesempatan untuk kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa merenungkan. Dan kita harus yakin bahwa ada korelasi antara ilmu dan rizki, antara ilmu dan keberkahan rizki. Dan rugi kalau kita tidak ambil kesempatan ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.